Dua bahasa daerah yang ada di Provinsi Bengkulu terancam punah. Untuk di masyarakat, harus kembali menghidupkan bahasa daerah tersebut dengan melakukan upaya agar generasi muda tetap menjaga dengan menggunakan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari. Itu dijelaskan oleh Kepala Kantor Bahasa Bengkulu, Yanti Riswara, yang dikutip dari Cyber Media Link. Dijelaskan dalam rilis media tersebut dua bahasa daerah yang dimaksud yang terancam punah yakni bahasa Rejang dan bahasa Enggano. Terkait benar atau tidaknya berita tersebut, kabar ini pun menjadi viral di sosial media. Tinggal di mana, Dek? Di Lebong. Bisa bahasa Rejang? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena di lingkungan tempat tinggal saya jarang orang berbicara menggunakan bahasa daerah Lebong. Oh, sedikit pun nggak bisa? Sedikit-sedikit bisa. Bagaimana tidak, banyak pihak yang kaget terhadap poin kajian Kantor Bahasa Bengkulu yang dirilis oleh beberapa media nasional tersebut. Persentase potensi terancam punah belum diketahui oleh masyarakat Rejang yang tersebar di 4 kabupaten dalam Provinsi Bengkulu, seperti Kabupaten Bengkulu Tengah, Bengkulu Utara, Kepahyang, Rejang Lebong, dan Kabupaten Lebong. Sebagai orang Rejang ini sangat keberatan orang ngomong bahasa Rejang di punah. Maka dengan ini, yang kejadian insiden yang barusan terjadi di publik ini, nah kita mengimbaukan dan mengajak elemen masyarakat dari lapisan bawah sampai lapisan atas supaya mengajarkan anak-anak sekarang untuk bahasa Rejang supaya tidak punah. Nah, Rejang ini harus kita lestarikan. Ini ngajari cucung-cucung bisa bahasa Rejang. Jadi untuk peningkatan anak-anak masa besar nanti, kami tua anak-anak cucung-cucung bisa bahasa Rejang. Masalah pemberitaan tuh ada salah khawatirnya. Nggak, kita keluarga wajah sehari-hari bahasa Rejang. Mungkin ada yang orang tua tidak bahasa Rejang, tapi tidak mungkin segalanya lah. Kemarin ada statement di media massa bahwasanya bahasa Rejang akan terancam punah. Ya, kalau menurut saya sebagai pengamatan pendidikan kebudayaan Kabupaten Lebong, bahasa Rejang khusus yang tetap kita pelihara bersama-sama untuk supaya agar bahasa tradisi kita ini tidak terancam punah. Untuk di Kabupaten Lebong sendiri, di mana bahasa Rejang hingga saat ini merupakan bahasa ibu yang merupakan bahasa keseharian mereka hingga turun-temurun. Ini terlihat dari beberapa netizen yang kami temui di lapangan dari berbagai kalangan. Keme masak bakso keme batu jang. Keme tulbong. Jang jam makin punah, api malah jang punah. Pokoknya jang makin punah. Sampai itu mati jang makin punah. Di bahasa Jang ba keme ya. Kecuali kan ada yang pendatang misalnya nyapi termiling, kita kan biar gerotuan yang gelap. Amun iso situ jang baru termiling bahasa Indonesia. Amun yang sesama ke kuat kan. Tapi bayar tunjang lah bahasa Jang ba anak ke gemenya. Itu mah punah, kalau pun dikuat, pun jam, mak, bak jam, warga jam, nak tadi jam, naik kebaik bahasa Jang. Saat ini komitmen untuk melestarikan bahasa daerah oleh Pemkab Lebong masih dipertanyakan. Hingga sampai saat ini, Perda maupun Perbuk secara khusus yang mengatur pelestarian untuk menjaga bahasa Rejang di Kabupaten Lebong agar tidak punah tergerus oleh dampak kemajuan zaman, belumlah sepenuhnya dijalankan. Melalui Kepala Dinas Dikbud Kabupaten Lebong dalam penuturannya, menjelaskan masih tersisa beberapa sekolah yang menerapkan kegiatan muatan lokal atau mulok sebagai kurikulum yang penting dalam menuntun budaya lokal agar tidak hilang. Contohnya belajar tulisan Kaganga. Ya, upaya kita bahasa Rejang tetap kita lestarikan. Ya, ini juga dengan anak-anak didik. Ya, dan mungkin akan saya instruksi kepada Dewan Guru bahwasanya bahasa Rejang akan kita pergunakan di dalam bahasa kita sehari-hari. Sementara itu, Putri Kebudayaan Provinsi Bengkulu saat ini diwawancarai oleh Lebong TV. Ia mengatakan saat ini berita mengenai isu ini pun menjadi pembahasan kelompoknya. Sembari isu tersebut, ia jadikan momen melestarikan bahasa Rejang yang ada di Provinsi Bengkulu. Saya masih menggunakan bahasa daerah ketika bertemu dengan teman-teman. Saya tidak menggunakan bahasa Indonesia karena dengan menggunakan bahasa daerah saya, maka lebih keakraban kami itu lebih terwujud gitu Kak. Dan bahkan kemarin waktu pemilihan putra-putri kebudayaan Bengkulu itu bahasa Rejang sangat berpengaruh di antara teman-teman yang lainnya. Kenapa saya mengatakan itu? Gitu karena ketika kami menggunakan bahasa Rejang itu sangat ada tugas pemuda yang patut kami contohkan, terutamanya bagi saya sendiri dan juga penerus-penerus putra-putri kebudayaan selanjutnya,
asal dari daerah masing-masing, bukan terkhusus Rejang saja. Di sini jangan malu untuk bangga dengan identitas diri kita. Suku Rejang adalah suku terbesar di Provinsi Bengkulu, sekaligus suku tertua yang ada di Pulau Sumatera. Meskipun demikian, masyarakat Rejang haruslah kompak dan bersatu dalam pelestarian bahasa Rejang agar tidak punah meskipun pengguna bahasa Rejang kian hari kian sedikit. Dari lokasi, tim liputan Lebong TV melaporkan.